tausiah agama akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Anwar MPD. Pada Kiai Haji Ali Anwar MPD kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kalau khutbah Jumat, karena waktunya makanya saya bingung ini. Udah pada pesan ustaz-ustaz di atas, sudah pada lapar katanya sama Kiai, tapi saya bingung, tanyain dulu sama Kang Jidan, amplopnya udah dilem belum? Kalau udah dilem sih nggak apa-apa, nggak lama-lama juga ya. Kalau belum dicabut lagi. Bercanda Kang Jidan. Para jamaah yang Allah muliakan, saya isi dengan tarhib Ramadan aja, karena kalau Isra Mi'raj panjang banget. Itu dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja berapa hari itu kalau kita yang Isra. Jadi begini, Bu, Bapak, senang nggak datang bulan Ramadan? Senang nggak? Senang, Bu. Senangan mana dengan datangnya Idul Fitri? Hah? Senangan mana? Kayaknya senang datang Idul Fitri, berarti sedih datang Ramadan, ya kan ya? Para jamaah yang Allah muliakan, agama kita sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, Islam. Dalam artian al-khudu' wal inqiyad li amrillah, tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama mengenai usuluddinnya, yaitu ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Itu usuluddinnya. Kalau furu'uddinnya atau syariahnya itu mungkin ada yang dikurangi. Dulu waktu Nabi Musa itu kalau kain kita kena najis nggak boleh dicuci, digunting yang ada najisnya. Sekarang nggak boleh dicuci. Jadi manan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithlaha. Ada yang diganti karena perkembangan manusia sudah makin canggih, makin berbeda, kebutuhannya juga makin berbeda. Makanya sholat dari dulu tuh sama, puasa juga sama. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang dulu juga sama disuruh puasa, bahkan ada puasa Nabi Daud. Nah ini kurang kesini, udah biarin di sini aja, sebelah sini. Kasihan ibu-ibu, nggak apa-apa. Udah latihan jatuh. Jadi agama kita sejak dulu sampai sekarang sama. Buktinya apa? Al-Quran bicara, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Makanya kita ada puasa Nabi Daud. Bahkan ada ayat wattabi' millata Ibrahim hanifa. Sunat itu sunat itu ikut agama Nabi Ibrahim itu. Dulu itu Nabi Ibrahim waktu zaman sunatan itu belum ada itu namanya beko atau pakai laser itu. Jadi pakai kampak. Dipanggil satu, Kang Lutfi, sunat, datang, dipotong, des.
klepek mati. Ada yang maju lagi, dipotong lagi, dos, klepek mati juga. Berapa orang yang sudah mati tapi pada maju. Mungkin ada pertanyaan, kenapa semacam itu? Bukankah itu bahaya? Sedangkan Islam mengajarkan untuk tidak boleh membahayakan diri kita. Masalahnya apa itu? Makanya takhirul bayan an waqtil khitab la yajuz di dalam qaidul fikih itu. Jadi belum ada keterangannya, tapi semangatnya Nabi Ibrahim dan para pengikutnya belum dijelaskan sunat itu bagaimana caranya, langsung maju. Ini untuk contoh bagi kita. Orang dahulu di dalam taatnya dalam beribadah, beragama, pada korban pun siap gitu. Kalau sekarang kan cuma digunting sedikit. Ada tetangga saya, anaknya Pak Zul itu, sunat hari itu udah pakai celana hari itu juga. Sekarang udah makin canggih. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anak cucunya, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yakub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berwasiat pada anak cucunya, wahai anak cucuku, Allah telah memilihkan agama untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kata muslim tidak akan lahir tanpa Islam, sebab muslim itu mustaqun min Islam, aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Jadi agama sejak dulu sampai sekarang sama, namanya Islam, dalam artian al-khudu wal inqiyad li amrillah, tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa, saya pernah nanya pendeta, Pak Pendeta, apakah di agama Bapak ada puasa? Dijawab oleh pendeta, ada Kiai, 40 hari. Cuman mungkin cara puasanya beda. Salat juga sama. Dalam Al-Quran Allah mengisahkan Nabi Isa. Nabi Isa berkata, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memberikan pesan kepadaku untuk melaksanakan salat, memberikan zakat selama saya masih hidup. Haji, Nabi Ibrahim diperintahkan, wa adzim fin nasi bil haji yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Ini penting ini. Kalau orang sekarang suka gampang-gampang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah kok dikit-dikit. Apa-apa bid'ah itu nggak benar itu. Perintah Al-Quran agar orang pergi haji naik onta atau jalan kaki. Sekarang kalau naik haji pakai pesawat, bid'ah nggak Pak? Bid'ah nggak? Boleh nggak? Boleh. Lah itu kan belum haji Pak. Kok belum haji? Itu Bapak pergi naik pesawat itu dalam rangka melaksanakan haji. Sama di sana juga pakai onta, pakai apa itu dalam rangka pelaksanaan haji, jadi sudah termasuk ibadah. Dulu ada seorang sahabat yang rumahnya jauh dari masjid, kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau jual rumah saya. Kunaon? Kata Rasul. Kenapa? Karena jauh dari masjid, saya pengen deket masjid. Maka turunlah ayat, kemudian Rasulullah menyuruh nggak usah dijual. Sebab jalan dari rumah ente ke masjid itu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi kita naik pesawat dalam rangka untuk pergi haji itu sudah termasuk ibadah. Sebab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita nggak bisa itu pergi haji naik kuda atau naik onta dari sini tenggelam itu di Ancol, betul nggak? Nggak bisa itu. Itu termasuk ibadah juga, termasuk membuat masjid ibadah juga gitu. Jadi sama itu. Makanya dikatakan qul inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
Katakan Muhammad bahwa ini umat, satu umat dari Nabi Adam semuanya. Wa ana rabbukum fa'budun. Cuman cara ibadahnya lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun Mi'raj bawa sholat 5 waktu, asalnya 50. Masih malam. Siti Aisyah makanya meriwayatkan dalam hadis, siapa orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan badan dan rohnya, itu bohong. Kenapa bilang begitu? Soalnya Rasulullah pada waktu itu lagi gilir pada Siti Aisyah. Aisyah lagi tidur, Rasulullah dibangunin oleh malaikat Jibril, dibawa. Pas balik lagi Siti Aisyah masih tidur. Jadi pas bangun Rasulullah nggak kemana-mana gitu. Makanya nggak percaya. Tapi kata abdun, asra bi abdihi, abdun itu ya badan dan ruh. Sebab kalau ruh saja ya bukan abdun. Orang kalau sudah meninggal itu, ruh kita kalau meninggal sudah nggak suruh wajib sholat lagi, enggak ibadah lagi. Abdun itu dari kata abid, artinya orang yang beribadah. Abdun itu menghamba. Nah kalau orang sudah mati, ibadah enggak. Bo, sering saya tanyakan pokoknya di mana-mana. Ini bingungnya jadi mau balik omprengan tuh begini nih. Kalau macam Zainuddin MZ tuh satu tema untuk sebulan maulid atau sebulan raja penuh, nggak apa-apa itu, karena tempatnya jauh-jauh. Kalau di sini saya ngomong di sana kemarin, di sini ngomong begini juga, yang hadir itu juga, bosen aku katanya, ya kan ya, ya yang hadir sama aja sih. Inilah repotnya itu. Jadi, aduh, masya Allah. Ya tapi nggak apa-apa lah. Itu sampai mana tadi ngomong saya? Abdun, hamba. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa sholat, tapi waktu subuh Nabi Muhammad belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Padahal dulu waktu Isra Mi'raj itu pernah jadi imam. Karena cara sholatnya berbeda. Makanya di dalam sebuah kitab disebutkan, walam tajib subhu tilkal lailati li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Belum diwajibkan melaksanakan sholat subuh pada malam itu karena belum tahu tata caranya. Maka malaikat Jibril turun kemudian ngajarin itu. Nah sholat ini zaman Nabi Ibrahim juga sudah. Nabi Ibrahim waktu membuat Ka'bah, di antara doanya, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Tuhan, agar mereka melaksanakan sholat, jadikanlah hati mereka cinta pada Ka'bah. Hidup P3, Ka'bah. P3 kan Ka'bah ya. Hidup P3. Jadi sama itu. Dari dulu agama itu sama, cuman syariatnya bisa berbeda. Usuluddinnya sama itu. Artinya bahwa alla na'budu illallaha wa la nusyrika bi syai'a. Tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Bulan puasa itu bulan yang penuh berkah, Bu. Bulan yang mulia. Kenapa disebut mulia? Sebab di dalam bulan puasa itu turun Al-Quran dari sama'id dunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan Al-Quran kita mengenal siapa Allah. Dengan Al-Quran kita mengenal hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Ramadan, apa jawab Nabi? Man taqarraba fihi bi khasratin min khisalil khair fakaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fi faka'annahu adda sab'ina faridatan. Siapa yang sholat sunnah atau ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka sama dengan ibadah wajib di lain Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan fardu di bulan Ramadan,
maka sama dengan 70 kali di lain bulan Ramadan. Bu, ibu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selama 1 bulan, maka pahalanya sama dengan 1 bulan 1 kali 10 kali 3 berapa itu? 30 kali 70 berapa, Bu? 30 kali 70 berapa? 210, sama dengan 210 hari ibu sholat. Tapi setelah lebaran kok nggak sholat? Saya udah nabung Ustaz banyak waktu Ramadan, jadi cukup untuk 3 bulan, nggak usah sholat, nggak bener itu pahalanya yang banyak itu. Bahkan kalau ketemu Ramadan, di dalam bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Ayatnya ada itu. Saya sebetulnya bisa sih qori ngimbangin kayak yang tadi itu. Iya, waktu masih muda saya pernah juara itu. Ikut lomba 3 orang, yang satu sakit, yang satu goib, saya jadi juara. Bisa saya itu. Tapi saya pernah habis baca itu diomelin oleh ustaz. Saya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allah gitu dong. Innal qaidina wal asfirina wal badreksina wa insana. Allah gitu dong. Wa insana wal fanadol wal fanadol ubat syakit qafala. Allah, dimarahin oleh ustad. Kiai, bapak kan kiai. Iya, emang kenapa? Kok Al-Quran dimain-mainin? Dosa Kiai. Ente yang dosa, saya bilang. Loh kenapa kok jadi saya yang dosa? Ini bukan Al-Quran, ini nama-nama obat. Ente bilang Al-Quran, dosa ente, betul? Jadi siapa yang dosa? Saya apa dia? Orang saya bukan baca Al-Quran, kok tadi pakai baca bismillah? Emang ada larangan baca bismillah? Pokoknya kalah dah kalau ngomong sama saya. Innal qanidina, sesungguhnya qaidin, wal aspirina wal badreksina wa insana wal panadol obat syakit qafala. Betul nggak? Betul. Betul, itu Al-Quran bukan? Bukan. Nah, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad minas sama'id dunya, itu kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan. Makanya Al-Quran kemudian sering kalau kita Ramadan itu ada haflah nuzulul Quran. Al-Quran isinya Masya Allah. Nabi Muhammad tidak pernah belajar apapun, dari kecil gak pernah sekolah, tapi Al-Quran isinya Masya Allah. Tantangan Al-Quran sampai sekarang belum ada yang bisa nandingin. Bahkan Nabi Muhammad pernah berkata dalam Al-Quran, atau wahyu turun kepada Nabi di Al-Quran, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Apakah orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi asalnya menjadi satu, kemudian Allah pecahkan, dan aku jadikan semua yang hidup berasal dari air. Jadi langit dan bumi asalnya jadi satu, Bu. Makanya di dalam teori ilmu apa ya, ilmu alam ya, ilmu sains atau ilmu alam ini, itu ada teori Big Bang. Big Bang itu ledakan besar, meledak itu alam,
sampai ada jadi matahari. Bu, matahari itu masih kecil, Bu. Ada matahari yang besarnya 5.000 kali matahari kita. Kata Profesor Baikuni, bahkan ada satu planet yang benda sebesar ini aja, Bu, itu bisa 10 kilo beratnya. Saking kuatnya daya gravitasi di planet itu. Lah matahari ini masih kecil. Ada matahari lain yang 5.000 kali. Para jamaah yang Allah muliakan, udah pada protes yang di atas. Ini kemalaman pakai jidan, mohon maaf. Saya besok ada jadwal di Istiqlal. Hah? Enggak, saya cuma bilang ada jadwal di Istiqlal, jadwal imam. Siapa yang jadi imam? Orang lain. Saya cuma cerita ada jadwal di Istiqlal. Mau aja dibohongin. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu. Bahkan puasa itu Nabi Daud, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun. Nabi Daud kok di mana sih? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, wal Musa, wal Yasa, Zulkifli, Daud. Aduh, nggak apa lagi, nggak apa lagunya itu. Bu, pengen dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak, Bu? Nabi Muhammad waktu Mi'raj itu diperlihatkan bahwa di surga itu yang banyak orang miskin. Mohon maaf, di neraka yang banyak perempuan, Bu. Ya Allah, semoga di sini mau masuk surga semua, amin. Kenapa ditanya? Sebab perempuan suka ngilang-ngilang gitu, ngilang-ngilang ake. Sering dikasih uang belanja sama suaminya, tapi kalau lagi marah ngomel, di rumah tangga jeung manehna tuh bisa kape heser sandal-sandal acan gitu. Bertahun-tahun berumah tangga dengan si dia, beli sandal aja kagak kuat gua katanya, padahal sering dikasih banyak duit itu. Mau masuk surga, Bu? Bapak mau masuk surga? Mau dikasih ijazah doa? Mau diijabah doanya? Benar, saya kasih ijazah kalau benar. Benar gak? Ini doanya Nabi Muhammad. Insya Allah kalau dijabah pasti masuk surga. Mau, Bu? Habis sholat baca 5 kali ya. Allahumma, itu rutin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati ma'azumrotil masakin. Apa artinya? Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku di mahsyar nanti dengan rombongan orang miskin. Nabi Muhammad doanya begitu. Jadi kalau kita pengen masuk surga, kumpul dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di mahsyar bareng-bareng orang. Jadi kalau pengen masuk surga, mau jadi orang miskin? Mau gak? Gak mau ya. Jadi kalau orang miskin tuh enak, Bu, hisabnya dikit. Kalau orang kaya itu, wah ini dari mana, dari mana. Karena apapun yang Allah berikan pada kita berupa kenikmatan apapun, itu akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Akan ditanya, Bu, punya mata untuk apa? Digunakan untuk apa? Punya mulut untuk apa? Itu Pak, mata saya mah nggak digunakan apa-apa, cuman lihat TikTok aja setiap hari. Ada yang lupa ya? Iya, sama ibu-ibu mah, istri saya juga begitu. Saya juga kalau udah lihat TikTok tuh asik banget, perasaan baru sebentar. Bu,
Kok bau angus apa? Oh ya lagi ngangetin nasi, lupa dia. Ya kalau sudah main TikTok begitu. Baca sholawat yang banyak akan dapat syafaat dari Allahu alaihi wasallam. Kiranya cukup sekian saja karena masih banyak penceramah lain, terutama Kang Dede itu dia sudah kegatelan dari tadi, pengen duluan asalnya. Enggak, saya duluan. Emang pengen ente pengen duluan kemana, ke alam barzah? Enggak mau dia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Kiai? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya ambil 5 nih. Nih 5, udah turunin itu. Nih 1, meneng kene bae. Oke. Ayo. 063. Ada? Satu, 2, 3. Nah, hangus. Nih. 140. Alhamdulillah ada. Nah, sini. Yang kedua. Naik. Neng apa teteh apa ibu ini? Oh, Neng. 116. Ada 116. Enggak ada. Awas. Nih, berikutnya. 157. Ada 157. Enggak ada. Oh, ada no. Pak jangan jauh-jauh sini, Pak. Sini jangan jauh-jauh. Udah 157. Terakhir tadi mana? Ini door prize 30 juta ya, Kiai. Nolnya hilang ya. Nolnya hilang. Terakhir 011. Ada 011. Angus, nah sini ambil lagi penggantinya. Penggantinya berapa tuh yang angus? Masya Allah nih rezeki 3 juta ya. Udah pada pulang nih. 006. Ada nggak? Angus lagi. Terus pada balik ya. Ayo 106. 106 angus maning bae. Oh ada. Mana? Bukan, itu mau 207. 207. Ih, angus maning baik. Udah gini aja, saya yang pilih. Berapa yang angus? 3. Ibu-ibu kan saya nggak ada yang kenal nih. Nih, yang kerudung telur asin. Kerudung telur asin nomor berapa, Bu? Oh, udah dapat. Yang kerudung putih. Nomor berapa, Ibu? Sini. Sini nomornya. Langsung dipilih sama saya. Nah, saya kan nggak ada yang kenal ini, ya, nggak, biarin ini yang putih sendirian, udah pakai baju ikhram ini kayaknya. Oh sini mana nomornya? Nah nih penggantinya 138. Udah berapa lagi? 2 lagi. Dulu yang wong lanang.
Oh, yang PCNU-nya paling tinggi. Ayo sini. Ini. Ya, nah, ya Bapak. Alhamdulillah. Dari mana nih, Pak? Setia Mekar. Setia Mekar. Iya, Setia Mekar. Ayo, nomornya kasih nomornya. Satu lagi. Nah, ini yang paling depan nih, Ibu ini. Wih. Khusyuk banget dengan TikTok bae itu kata Ki Ali. Nomor berapa, Bu? Nah, satu nomor. Oke, dah nih kejidan Ki 024. Nah. Nih. Tar dulu. Ini berapa ini? 3 juta. Di majelis ini berlima, niat yang kuat, ini duit sudah punya 3 juta. Nanti tinggal hubungin panitia atau kejidan. Kiai, saya punya 3 juta nih, pengen banget umroh. Nah gitu ya. Mana amplopnya? Neng, umroh. Ibu, umroh. Ibu, pesan kenal ini siapa ya? Enggak kenal saya. Umroh. Terakhir Bapak Iwan umroh, foto dulu. Ya, ayo. Ya, monggo disimpan. Monggo, Ibu, monggo. Lah, ini nomor siapa ini? Kiai Zidan, saya punya permintaan lagi sebelum doa. Nanti selama Ramadan Kiai, MWC dan seluruh ranting Setambu Selatan ada program Khotmil Quran muter. Saya kalau jenengan tidak keberatan, setiap putaran Khotmil Quran saya minta 5 door prize. Voucher umroh maksudnya. Setuju nggih? Iya, nanti setiap Khotmil Quran ada door prize voucher umroh dari Kezidan. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wasilatana mubaraka wa tafarruqana bi tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lewati bersama, dan tadi doa penutup telah disampaikan oleh Kiai Haji Dede Ismail Zulkarnain MPD, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, karena saya di sini kayak tahu bulat Bapak, MC-nya jadi MC dadakan. Tadi langsung ditarik sama Pak Ustadz Jidan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.